Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Empat Ibnu Khaldun, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan semoga anak Bapak dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak, hari ini kita masuk pembelajaran tema 4C, peduli terhadap makhluk hidup. Dimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 164, artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Anak-anak, dimana tujuan pembelajaran yaitu pembelajaran yang ketiga, murid dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Murid dapat mengidentifikasi penampakan alam daratan dan penampakan alam perairan. Murid mampu membuat pertanyaan yang baik sebelum melakukan wawancara. Anak-anak, kita harus mengetahui hak dan kewajiban terhadap makanan. Setiap manusia memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Sudah sewajarnya kita sebagai seorang muslim selalu mencontoh hidup Rasulullah, di mana beliau selalu melaksanakan kewajibannya, yaitu makan ketika telah merasa lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Jadi kita harus mengetahui porsi makanan untuk perut kita, sehingga kita tidak membuang-buang makanan yang telah orang tua berikan untuk kita. Jadi makan itu tidak perlu dipaksakan. Kalau sudah kenyang berhenti, ya, jangan makan terlalu kenyang, nanti mubazir atau ujung-ujungnya nanti muntah kita buatnya. Hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Berdasarkan gambar di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa kita memiliki kewajiban dari makhluk hidup lain di bumi, yaitu tumbuhan. Kewajiban kita terhadap tumbuhan sesuai dengan gambar, menanam lahan yang kosong dengan tumbuhan, menyiramnya, memupuknya, dan selalu merawat semua tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita merusak makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus merawat, itu adalah hak dan kewajiban kita untuk menjaga pelestarian untuk merawat tumbuhan. Makanan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya adalah nasi, tetapi sebagian besar warga masyarakat Indonesia bagian timur seperti masyarakat Maluku dan Irian Jaya, makanan pokoknya adalah sagu. Pohon sagu biasanya tumbuh subur di hutan rawa atau dataran rendah. Dan telah kita pelajari kemarin bahwa makanan pokok orang Indonesia adalah nasi. Nasi berasal dari beras berasal dari padi, ya. Tapi berbeda dengan masyarakat Indonesia bagian timur yang Maluku dan Irian Jaya atau Papua namanya, ya.
Jadi mereka ada makanan pokoknya adalah sagu, ya. Sagu itu adalah termasuk umbi-umbian. Ayo, siapa yang sudah pernah makan sagu? Kalau belum pernah, dicoba ya makan sagunya. Kenampakan alam. Oke anak-anak, ada wilayah daratan, ya. Wilayah daratan terbagi atas 5. Pertama, dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter di permukaan laut. Dataran rendah ini cocok untuk perkebunan, pertanian, peternakan, perumahan, industri, dan perkantoran. Contoh daerahnya adalah Jakarta dan Balikpapan. 2. Dataran tinggi adalah wilayah daratan dengan ketinggian lebih dari 500 meter di permukaan laut atau di atas permukaan laut, ya. Contohnya dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Dataran tinggi ini dimanfaatkan untuk objek wisata, perkebunan, terutama sayur mayur atau untuk tempat peristirahatan. 3. Gunung dan pegunungan. Gunung adalah permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari daerah sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Rangkaian gunung saling sambung menyambung satu sama lain, ya. Sebagian gunung dan pegunungan dimanfaatkan juga sebagai objek wisata, misalnya Gunung Bromo di Jawa Timur. 4. Lembah dan ngarai. Lembah adalah wilayah daratan yang sangat rendah dan cekung dari daerah sekitarnya. Terdapat di kaki gunung serta sebelah kanan ada kiri sungai. Contoh lembah adalah lembah Liem di Papua. Di Sumatera Barat juga ada di Bukit Tinggi. Apa namanya? Ngarai Siano, ya, yang ada di Sumatera Barat, tepatnya di kota Bukit Tinggi. Lanjut, Tanjung dan Semenanjung. Yang kelima, ya. Tanjung dan Semenanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Perbedaan antara Tanjung dan Semenanjung terletak pada ukurannya. Semenanjung berukuran besar, sedangkan Tanjung berukuran lebih kecil. Contoh Tanjung adalah Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya. Ya, Tanjung ini biasanya digunakan untuk eksportir, ya, untuk penurunan kontainer-kontainer dari kapal-kapal pembawa kontainer. Itu biasanya digunakan, ya, seperti di Tanjung Priok, ya, Tanjung Perak di Surabaya itu digunakan untuk pelabuhan, ya, pelabuhan kontainer, ya, karena di sana itu di Tanjung itu ombaknya tidak terlalu tinggi, jadi dimanfaatkan untuk pelabuhan untuk penurunan barang-barang dari kapal-kapal besar seperti kontainer-kontainer. Lanjut, ya. B. Wilayah perairan. Wilayah perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang digenangi oleh air. Ya, yang pertama ada sungai. Ya, sungai adalah
aliran air yang besar yang terdapat di daratan. Hulu sungai terdapat di daerah dataran tinggi atau gunung. Ya, sungai dimanfaatkan untuk perairan, pengairan, transportasi, pemeliharaan ikan, MCK, mandi, cuci, kakus. Ya. 2. Danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Ya. Danau alam adalah danau terbentuk karena peristiwa alam, dan danau buatan, danau yang dibuat oleh manusia. Jadi ada 2 danau ya. Yang pertama danau alam dan danau buatan. Ayo, siapa yang tahu danau apa saja yang ada di Sumatera Barat? Coba ingat ya, cari tahu. 3. Rawa. Rawa adalah tanah yang rendah dan digenangi air. Biasanya tumbuhan air dan dasar tanahnya berlumpur. Keberadaan rawa sangat penting bagi lingkungan sekitar rawa. Beberapa peran rawa antara lain sebagai cadangan air, mencegah terjadinya banjir, dan sumber makanan. Itu adalah peran rawa. Lanjut 4. Laut. Laut adalah kumpulan air asin yang mengenangi sebagian besar permukaan bumi. Coba nanti pergi ke laut, cicipi airnya, apakah asin atau tidak. Umumnya air laut adalah air asin, ya. Permukaan air laut selalu bergelombang, berubah dan bergerak. Dan air laut ada ombaknya. Lanjut selat. 5. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan 2 pulau. Nah, siapa yang tahu selat apa aja yang ada di Indonesia? Ya, ada Selat Madura, yaitu antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Ada satu lagi, yaitu selat apa? Antara Pulau Sumatera dan Jawa. Coba dicari ya anak ya, selat apa yang dari sana. Di Pulau Madura dan Pulau Jawa, di selat itu dibangun sebuah jembatan apa? Suramadu atau Surabaya Madura. Lanjut 6. Teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Perairan laut di daerah teluk lebih tenang dibandingkan dengan di luar teluk. Oleh karena itu, banyak pelabuhan yang dibangun di daerah teluk. Contohnya di Teluk Bayur, ya, airnya tenang, digunakan untuk pelabuhan. Syarat pertanyaan yang baik. Oke Nana, pertanyaan yang baik, pertanyaan yang diajukan sesuai tema atau topik. Yang kedua, antara pertanyaan satu dengan pertanyaan lain saling berkesinambungan, yaitu saling berhubungan ya. 3. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertanyaan yang diajukan fokus atau tepat sasaran sesuai dengan topiknya. Diawali dengan kata tanya. Kata tanya ada apa, bagaimana, di mana, siapa. Lanjut, pertanyaan diajukan untuk menggali lebih banyak informasi. Jawaban pertanyaan bukan hanya iya dan tidak. Itu adalah suatu syarat kalau kita membuat pertanyaan untuk diwawancarai kepada narasumber. Untuk evaluasi kita, 1. Tuliskan kewajiban kita terhadap tumbuhan. 2. Tuliskan 3 contoh wilayah daratan. 3. Tuliskan 3 contoh wilayah perairan. 4. Buatkan 3 contoh kalimat tanya yang baik. Ini ditulis di buku garis 2 dan dipoto dimasukkan ke Google Classroom. Oke, bisa dipahami 4 Ibnu Khaldun.
bisa ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Bapak mohon maaf kalau ada salah kata. Dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar 4 Ibnu Khaldun. Hore!